Dan dia bilang berpesan kemarin, saatnya sekarang yang muda tampil. Rasanya mudah tampil. Iya, kita ingin kader-kader HIPMI itu kita kaderisasi sebagai pengusaha sukses kelas nasional dan juga calon pemimpin masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, ketemu lagi di acara Bengkulu Talk. Dan di acara Bengkulu Talk kali ini saya sudah kehadiran satu orang narasumber dan satu rekan host saya. Ini Ayutin Safrudin. Ini beliau luar biasa bersama tokoh-tokoh kemudian membangun pencerdasan masyarakat. Kemudian narasumber saya adalah Bung Undang Sumbaga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah Ketua HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Provinsi Bengkulu. Sosok yang sangat luar biasa, petarung hebat, di mana sempat beberapa pihak meragukan beliau akan dilantik, tapi ternyata langsung hadir ya, Ketua Umum HIPMI. Nah, hari ini bersama Ayutin kita akan memandu Bengkulu Talk. Kita akan bahas apa sebetulnya peran pemuda dalam pembangunan daerah. Nah, mungkin bisa diceritakan dulu Bung Undang, bagaimana kemudian HIPMI dengan pelantikan yang sangat luar biasa dengan agenda-agenda, termasuk juga kemarin di BIM ya, ya ada betul. Kopi Bengkulu juga dikenalkan kan. Mungkin bisa diceritakan juga Bung. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi HIPMI itu adalah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ini, Bang Melian. Ini perjumpaan kedua kita ya. Perjumpaan kedua. Dulu waktu itu sebelum kita pemilihan ya ketua umumnya. Masih kandidat waktu itu ya. Situasi masih panas. Masih panas. Tapi Bang Melian ini memang ramalannya jarang meleset. Dulu doa kami ya. Prediksi, Kami lagi ya, prediksi ya. dengan Mas Medi. Kita undang-undang. Iya. Itu Sandi disuruh ke Merkur. Iya. Kata Bang Medi. Seperti itu. Jadi memang HIPMI ini adalah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia dan orang-orang yang di sini adalah berhimpun di bawah 41 tahun. 41 tahun ya. Iya. Mana HIPMI ini sebagai sarana kita atau tempat pemuda-pemuda yang merintis usaha ataupun yang ingin membuka usaha tapi bingung kemana sih sebenarnya tempat belajar agar ini bisnis yang dirintis nanti betul-betul on the track by design dan akhirnya menjadi seorang pengusaha sukses. Terstruktur dan by design. Tapi ada satu lagi kemarin pesan Ketua Umum Madani, dia bilang HIPMI ke depan saya ingin ciptakan kader-kader HIPMI itu selain seorang pengusaha muda yang sukses tapi pemimpin masa depan. Pemimpin masa depan. Nah, itu sedikit yang kita garis bawahi kemarin. Haji Maming. Iya, Ketua Umum sampaikan. Iya. Jadi kita lama juga kita mencerna sebenarnya apa sih seperti ini. Oh, ternyata kita lihat background beliau itu memang dia adalah mantan bupati 2 periode. Ya. Dan sekarang juga menjadi Ketua Umum salah satu DPD di Kalimantan Selatan. Ketua Umum ya. Ketua DPD ya. Ketua DPD. Iya, Ketua DPD ya. Jadi salah satu partai lah gitu kan. Dan ingin beliau tularkan bagaimana anak muda ini betul-betul bisa menjadi seorang pengusaha sukses dan juga mengawal kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, seperti itu. Nah, balik lagi mengenai acara kita pelantikan kemarin. Ya. Memang ya. Selamat ya. Iya. Siap. Alhamdulillah Bang Undang. Iya. Jadi memang Bengkulu ini kan terkenal dengan kota perjuangan. Iya. Betul, histori. Iya, historinya kan ada Ibu Fatmawati yang memang menjahit bendera warna putih. Sehingga di HIPMI pun kita itu selalu ada dinamika perjuangan yang terjadi. Misalnya Musda kemarin dinamikanya juga kuat ini kan. Semua gontok-gontokan karena kita ada 3 kandidat. Tapi alhamdulillah selesai. Dan pelantikan pun ada lagi sedikit dinamika perjuangan lagi untuk menentukan pengurus gitu kan. Makanya sampai Ketua Umum bilang, wah Bengkulu ini selalu berdinamika ya. Oh iya Tom, saya bilang ini Bengkulu. Iya, progresif. Jadi makanya tadi saya bilang sosok petarung. Kalau orang nggak kuat, pasti dia udah mundur. Ya, jadi memang kemarin kita ada pemilihan pengurus, ada masukan beberapa orang. Nah, ini yang coba kita tampung seperti apa hingga akhirnya kemarin kita pilih beberapa kandidat yang terbaik. Nah, hingga kemarin pelantikan memang kita siapkan untuk Ketua Umum Madani Maming ke Bengkulu beberapa rangkaian event kegiatan. Yang pertama kita ada HIMI Expo,
Terus yang kedua kita ada turnamen golf juga kemarin yang berhadiah mobil Pajero Sport. Terus juga pelantikannya kita buat di salah satu hotel di Bengkulu, ya, yang alhamdulillah berlangsung lancar. Itu. Termasuk mencicipi kopi Bengkulu. Nah, itu yang menjadi sebuah kenangan tersendiri. Ketua umum kemarin dia mencoba kopi Bengkulu, dia bilang, wah ini berbeda nih katanya kan. Kok ini kopinya ada manis-manisnya katanya kan. Saya bilang, Tum, itu memang saya kasih gula, saya bilang. Cepat guyon ya. Tapi memang dia cukup senang dan sangat tertarik dengan kopi Bengkulu. Dibuktikan dengan beliau kemarin memborong kopi. Kurang lebih sekitar 12 juta dia borong. Kopi di acara pameran Bengkulu Mall. Dan ini salah satu pintu masuk kita untuk istilahnya bagaimana memperkenalkan lagi kopi Bengkulu ini ke teman-teman nasional. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah penjajakan dan kita akan pasarkan kopi Bengkulu ini ke semua perwakilan HIPMI di seluruh provinsi Indonesia. Nah, ini saatnya teman-teman di BPC Rejang Lebong dan Kepayang mengemas kopi Bengkulu ini agar bisa dipasarkan. Dan dengan jaringan HIPMI itu. Dengan jaringan HIPMI tadi, dengan jaringan HIPMI. Nah, terakhir kemarin saya belum lalu kan ke Dubai Expo diajak ketua umum. Ya, saya lihat itu di Ya. Instagramnya dan Facebooknya. Ya, jadi di situ juga ternyata kopi Bengkulu itu sudah sampai ke Dubai. Tapi yang ekspor itu dari Jawa Barat. Padahal kopi Bengkulu ada tulisannya, saya foto kopi Kepayang, tapi yang ngemas Jawa Barat dan ekspor juga Jawa Barat. Di sana harganya 240 ribuan per kilo. Nah, ini. Nah, kenapa tidak langsung dari? Nah, ini betul. Kemarin saya sudah jajaki dengan perwakilan KBRI di sana. Kita dalam waktu dekat akan kirim sampel ke sana. Oh, kirim Sampel kopinya. Jadi biar seperti pagi ini saya dengan Bunda Tin minum kopi Bengkulu, bisa juga dicicipi oleh orang-orang Dubai. Iya, langsung dari Bengkulu. Dan itu peran juga pemuda ya. Betul, peran HIPMI. Baik. Yuk, Tin. Berarti gini ya. Terus ada lagi bangunan HIPMI itu nanti dikasih juga tahu, jangan HIPMI itu identiknya dengan pemborong kontraktor. Jadi Ya. HIPMI itu definisinya luas. Betul. Yang penggalak usaha. Betul, ya kan? betul. Nah, tolong dong definisinya diperluas. Jadi biar siapa tahu nanti aku bisa dong masuk HIPMI gitu loh. Betul. Sedikit banyak kan terarah ke UMKM gitu ya. UMKM juga sudah konsen. Ya, ini sebenarnya peran kita ke depan bagaimana kita betul-betul istilah itu mengajak semua kalangan bisnis. Betul. Jadi bukan hanya dari kontraktor sebilang Butin. Kalau dulu kan identik dengan kontraktor kan. Karena kontraktor ini kan bergeraknya zigzag di government, pemerintahan gitu kan. Makanya kemarin di Lampung saya ada menghadiri pelantikan itu, dia bilang, "Wah, kalau kontraktor saya belum bilang itu pengusaha," dia bilang. Oh, dia bilang Iya, di Lampung kemarin dia bilang itu gubernur yang bilang. Gubernur Lampung. Saya belum bilang itu pengusaha, dia bilang kan. Wah, kenapa? Dia bilang, ya karena posisinya kadang dapat kerjaan dari pemerintah juga dikasih ke orang, dia bilang. Itu semacam salur. Iya gitu kan, semua orang juga bisa seperti itu, dia bilang kan. Anak SMK juga bisa katanya. Tapi bagaimana kita menciptakan teman-teman ekonomi kreatif ini, misalnya UMKM gitu atau kedai-kedai kopi yang memang kita memiliki strategi bisnis yang jelas gitu kan, dan juga teman-teman pengusaha yang di bergerak kuliner. Makanya di HIPMI ini kita betul-betul mengajak semua kalangan. Semua kalangan ya. Bukan hanya dari kontraktor, terus juga bukan hanya dari teman-teman yang memang terlahir dari istilahnya by nasab lah, dari keluarga yang berada gitu kan. Tapi semua kalangan kita ajak masuk. Kalau masalah udah sempat juga ketemu dengan kawan-kawan penggerak UMKM di Bengkulu kan? Iya betul, kita udah sempat beberapa kali ketemu. Makanya kemarin salah satu event yang kita buat kan adalah pameran Expo Kopi itu. Itu banyak teman-teman UMKM semua. Ya, yang dan mengisi stand ya. Iya, dan rata-rata mereka senang. Ayo buat lagi dong katanya HIPMI, biar ini kita bisa bikin lebih besar, dia bilang kan. Kita udah jadwalkan, mudah-mudahan tahun depan ya kita akan buat. Bahkan target kita kalau bisa dihadiri menteri nanti. Oh, menteri ini Ya, minimal menteri perdagangan atau misalnya menteri BUMN misalnya kan, bisa datang ke Bengkulu untuk membuka acaranya minimal. Bila perlu pariwisata juga. Iya. Pariwisata kan. Betul. Karena kan Uno itu kan dia seorang pengusaha biasanya. Pengusaha dan kader HIPMI juga. Senior HIPMI ya. Iya, kebetulan dia mantan ketua umum HIPMI. Baik. Nah, di
karena Bung Undang ini sebagai ketua HIPMI Provinsi Bengkulu, dari pemetaan Bung Undang sendiri, misalkan Kepayang, Curug dengan kopinya, Kaur mungkin kemarin sudah berkunjung juga dengan potensi laut dan betul. Nah, Bung Undang melihat seperti apa sebetulnya potensi Bengkulu di kabupaten termasuk keseluruhan misalkan seperti itu? Sebetulnya Bengkulu ini sangat kaya. Ya. Kita bilang hampir semua bidang usaha bisa hidup dan bisa eksis di Bengkulu. Tapi memang yang masih menjadi PR ini adalah bagaimana kita memfokuskan terhadap unit-unit bisnis yang ada di daerah atau UMKM yang ada di daerah, sehingga kita membuat produk itu yang betul-betul fokus. Kalau kopinya yang premium. Kalau ikannya yang ditangkap itu tidak turun kualitasnya sampai ke darat lagi. Nah, inilah yang sebenarnya yang belum menjadi fokus baik itu masyarakat maupun pemerintah. Harusnya misalnya contohnya di Kaur ya. Kaur itu ikan tuna itu termasuk daerah yang paling banyak populasinya. Tapi pemerintah belum ada membangun sebuah pusat pelelangan ikan dan terminal ikan yang terintegrasi dengan mesin pendinginnya. Nah, sehingga ikan yang didapat dari laut itu akibatnya apa? Sampai ke darat tidak bisa bertahan lama, kualitasnya langsung turun. Dan itu yang menjadi kendala di Kaur. Itu yang menjadi kendala. Dan juga pemerintah bisa juga membuka peluang untuk penjualannya bisa ke luar-luar daerah. Dan ini memang butuh dorongan. Ya, kita dari segi pengusaha kita sudah melakukan identifikasi. Langsung berkunjung ke sana. Iya, kita sudah lakukan berkunjung dan saya kemarin sudah kirim ada beberapa mesin semacam mesin es mini. Saya udah serahkan ke sana. Ada sekitar 2 unit. Ke kelompok nelayan. Iya, ke kelompok nelayan di situ. Udah kita serahkan. Dan jadi ini, bukan hanya wacana. Iya, bukan hanya wacana. Kita udah serahkan karena kendala mereka itu es itu tidak banyak tersedia di situ. Nah, itu maksud saya ke depan ini saatnya pemuda tampil. Ya, pemuda ya. Bagaimana caranya agar ini kita dobrak dulu di awal. Sesuai dengan arahan Ketua HIPMI. Betul. Mardani Haji Maming tadi. Iya. Untuk mengambil peran-peran itu juga. Peran-peran itu. Nah, termasuk juga kita punya sayuran di Curug. Sayuran di Curug itu sangat besar potensinya. Tapi balik lagi, pasca panennya sebenarnya seperti apa? Di sana tidak ada cold storage yang bisa menyimpan sayuran itu bisa bertahan 1 minggu misalnya. Jadi akibatnya apa? Setelah sayuran panen, hari ini harus dijual mau tak mau. Kalau nggak dijual hari ini, busuk. Harusnya dari pemerintah juga mendorong mungkin pembuatan mesin-mesin penyimpanan itu. Nah, itu belum ada satupun di Curug. Nah, itu seharusnya bisa dianggarkan dari pemerintahnya. Kalau dari swastakannya kan, ketika itu sudah mulai berjalan, swasta akan masuk. Tapi trigger awalnya itu harusnya pemerintah harus dorong dulu untuk di awalnya. Baru nanti investor akan masuk. Baru kawan-kawan HIPMI. Iya, ya memang kita sudah rancang sih peluang-peluang ini kita sudah petakan. Insya Allah dalam kepemimpinan saya kita akan tarik beberapa teman-teman investor dari Jakarta dan kita sendiri juga akan main di situ. Di situ ya. Iya. Itulah peran yang kemudian. Iya, itulah peran dalam kemajuan atau pembangunan daerah ya. Iya, dan Bengkulu ini saat ini membutuhkan orang-orang yang bisa mendobrak itu. Misalnya bergerak di luar daripada kebiasaan. Kalau biasanya hanya ngambil sehari 1 mobil, nah ini kita harus 5 mobil. Jadi ini yang dibutuhkan Bengkulu saat ini, biar kita bisa keluar dari jurang-jurang keterbelakangan ini. Iya. Apalagi kita ini, ayo tim, masih sebagai provinsi kedua termiskin di Sumatera. Iya. Terus Bang Undang, ini apa ada satu mungkin agaknya limit pertanyaan. Jangan jelimet-jelimet. Sebagai ketum kan kita ketua nih. Ya. Nah, terus lihat anggota kita tidak semua mampu, ya kan? Pengusaha itu kan yang berusaha, tidak harus bla bla bla. Itu kalau mereka misal masalah dana, apa ketua bantu dengan UMKM, apakah HIPMI udah gimana? Yang untuk pendanaan ya? Iya, semua pendanaannya untuk anggota. Untuk anggota. Sebetulnya dari konsep bisnis itu modal itu nomor 2 sih. Nomor sekian lah gitu kan. Karena apa? Yang paling awal dari sebuah bisnis itu adalah sebuah keinginan dan kerja keras dan tekad yang kuat dulu. Ketika ini sudah berjalan,
ya kita cari dana itu ya menjamatan saja. Apalagi sekarang ada kurs super mikro itu tanpa anggunan bisa 10 sampai 50 juta bisa keluar kan. Tapi kadang mindset yang terjadi saat ini, saya kalau nggak pegang uang, saya nggak bisa buka usaha. Nah ini yang itu sebenarnya yang paling istilahnya membuat seseorang itu mau buka usaha itu seperti ayam dengan telur jadinya. Yang mana duluan nih, modal dulu atau mulai dulu? Modal dulu atau mulai dulu gitu kan. Nah sehingga usaha ini nggak jalan-jalan. Akibatnya apa? Akibatnya hanya berorientasi menjadi seorang karyawan atau ngintip-ngintip di mana ada peluang pegawai negeri gitu kan. Nah hal-hal inilah yang membuat mindset kita ini selalu ketinggalan dengan provinsi lain. Betul. Bahkan kita jumlah populasi pengusaha itu masih sangat jauh. Kita tertinggal dari provinsi-provinsi lain. Makanya di HIPMI kita menekankan jangan sampai modal ini menjadi isu utama ketika kita mau mulai bisnis. Atau justru malah mundur ke belakang ya? Iya, contoh saya dulu ya. Saya dulu mengawali bisnis itu dari rumah. Ya mungkin Bu Tin ini adalah pelanggan setia saya kan. Iya. Jadi semua AC Ayu Tin itu dari dari beliau. Memang betul ya saya belajar. Saya baru tahu beliau ini undang itu. Papa yang undang itu bukan mami itu yang AC, bukan Pak Usaha. Itulah undang. Jadi beliau tuh ke rumahku sering rupanya. Waktu itu. Dari kepala dinas kan. Terus anak buah dia ini memang luar biasa. Sama pelanggan dia mendengar. Karena apa, ada Pak Ujang ngomel, dia tegur, ibu kami dimarah bos, bu maaf ya. Nah karena disitulah dia selalu mengutamakan kepuasan pelanggan. Iya, itulah hebat beliau. Jadi bukan hanya ngarang ya, Pak Ujang ngomong itulah undang tuh ketua MBI, bukan Pak pengusaha, itulah. Jadi berapa buah AC di rumah itu? Seluruh di rumah dinas waktu sekda, seluruh di rumah-rumah kita juga. Nah terus memang anak buahnya bercerita. Jadi beliau ini bos kami dari nol, nah, luar biasa. Jadi saya kenapa mau diajak wawancara karena memang dia tuh idola. Gimana mau ke depan walaupun udah tua harus belajar juga untuk anak saya gitu ya. Gimana jadi, tapi enak kan beliau nggak ada. Kalau kita kan anak kita kan udah enak tinggal ngomong kan. Nah jadi tapi Bang Unang, saya juga 18 tahun udah bekerja. Terus saya mau bilang, yang penting tuh walaupun kita nggak punya dana telur dengan ayam, itu gigi, ulet, jujur. Ya betul. Ya, betul, prinsip kan pekerjaan. Iya, petarung kayak gitu. Jujur, ulet, dana nggak ada, orang ada lama-lama. Jadi kan kita harus membaca orang hebat apa kayak banyak kan orang hebat kayaknya Bob Sodino, apa semua kan, Citra. Ya, kan betul. mereka semua mereka semua kan dari nol. Tidak lain kalau Abu Rizal Bakri memang orang kaya. Nah mereka dari nol. Jadi saya suka baca berpacu sama itu. Biografi. Ya, makanya saya dengan beliau saya dan kepengen beliau memang dari bawah. dari bawah banget gitu. Kemudian meniti karir sampai akhirnya menjadi ketua HIPMI yang menggantikan Bang Iwan Degama. Cuman tadi satu harus jujur, pekerja ulet. Betul. Namanya kalau tidur itu jam 5 jam bangun, memang benar-benar harus capek. Betul. Nanti hasilnya kayak beliau. Dan sekarang beliau sentral elektro itu bukan hanya di Bengkulu, sudah mengembangkan. Udah ngembang ke Lampung. Iya, kita sekarang sudah ada di Palembang juga, Jambi, Lampung, dan alhamdulillah kita di Jakarta sudah mulai merintis di Tangerang. Iya. Jadi sudah berapa cabang ya? Ya, sekolah ini sekitar 5 cabang sekarang. Dan pusatnya di Bengkulu. Pusatnya Bengkulu. Itu seperti apa ya jejaknya? Karena aku tahu Bang Unang itu ya, dia dari nol, maaf ngomongnya, rumahku cuci AC pernah. Kok dia jadi hebat? Jadi seperti apa itu perjalanan? Sebetulnya memicu dari itu ya. Jadi itulah sebetulnya yang harus kita lakukan itu memiliki tekad dan pekerja keras. Tidak ada minder. Iya, tidak ada minder. Kata bos saya dulu, saya kan kerja kurang lebih 7 tahun dulu. Ada 3 syarat kita kalau mau jadi orang kaya, dia bilang. Orang kaya atau sukses lah. Yang pertama itu dia bilang, memang terlahir dari anak orang kaya. Misalnya anaknya Abu Rizal Bakri. Cucunya itu lahir, itu sudah punya segalanya. Udah punya mobil, udah punya rumah dan lain-lain. Berarti dia positif orang kaya berarti kan. Yang kedua, iya dan turunan. Bain Asap tadi. Yang kedua, menikah sama orang kaya katanya. Ketika menikah orang kaya, otomatis kita kan jadi anak orang kaya juga gitu. Jadi kok kaya juga. Karena nggak mungkin orang tuanya akan menelantarkan gitu kan. Nah, yang ketiga kerja keras. Jujur ya. Iya, jujur, disiplin dan lain-lain lah. Itu
3 kunci kalau mau jadi orang kaya tadi. Karena kita tidak menikah dengan orang kaya, tidak lahir dari orang kaya, otomatis kita harus kerja keras. Dan itu dilakukan Bung Undang. Ya itu yang saya lakukan. Dulu awal-awal saya merintis, kurang lebih setahun lah ya. Tanggal itu saya hitamkan semua. Jadi tidak ada waktu kita untuk libur dan segala bagai kan. Turun langsung ya? Iya, saya juga masih sempat ke rumah Butin juga dulu kan. Sampai kamar atas. Iya. Waktu awal-awal dulu ya. Awal-awal Lalu katanya kita gini, merintis. hati-hati rumah ibu, barangnya banyak di kamar, kamu gini. Nah, Iya. Berarti dia pernah, tapi aku gak kenal mana, karena dia ke rumah aku berangkat. Betul. Kita kalau Ya, masuk rumah Ibu Tin bahaya. Nyenggol satu guci aja bisa tutup usaha kita kalau pecah. Jadi gini, itu. Jadi aku bilang, Bang Medi, kita tunggu dulu, suruh Sani ke Merkur. Kita undang. Makanya kita bilang Lira itu. Terus kita bilang gini, ya Allah minta-minta lah undang teman. Katanya, Papa itu undang jadi ketua. Itulah Elektro Sentral AC. Bukan Pak kontraktor. Wah lalala. Fotonya mana? Itulah undang. Ngapa? Aku utang AC gitu. Nyicil. Malu aja kan. Utang AC nyicil tinggal dulu. Jadi gitu ya, kerja keras ya. Kerja keras itu tidak ada kunci lain. Makanya saya selalu berpesan ke adik-adik, ke karyawan, saya bilang kan, kalian saat ini bekerja dengan saya, tapi suatu saat kalian pun kalau mau maju, kalian harus buka sendiri. Nah, kan tapi bagus kan? syaratnya apa kalau mau buka usaha sendiri? Ya harus kerja keras. Bagaimana agar usaha yang kalian rintis itu tidak mundur, saya bilang kan. Karena itu salah satu kuncinya. Tapi kalau kita bangunnya sudah siang, Iya. terus juga diminta customer misalnya lebih sedikit, kita sudah perhitungan dengan tenaga. betul. Gimana kita mau membahagiakan customer? Gimana dia mau order lagi ke kita? Saya bilang kan. Makanya ini selalu saya tanamkan ke teman-teman. Jangan sampai saya bilang kita itu tidak memuaskan sesuai dengan keinginan konsumen. Itu yang memang saya tanamkan. Itu apa? Undang AC ini. Cepatnya ngangkat ya. Iya. Dia Iya. bukan hanya AC, kulkas pun demikian. Termasuk saya juga mesan AC. Kualitinya bagus. Ya responnya cepat. Iya. Kita nggak perlu datang Itu ke, kan- kita nggak perlu datang ke toko ya. Enggak bertelepon. Maka anak buahnya Telepon atau ya. karyawannya langsung Ah, telepon kita siap untuk mengantar. Dan lagi dia jadikan orang tuh banyak orang daerah karena orang semua banyak di situ. Iya, Aku iya, di iya. Jembatan Lo, Bu. Ay, kataku, bos kabar merusuh kalau au. Baik, nah jadi secara luas mungkin untuk kawan-kawan pengurus ada berapa jumlah pengurus? Lumayan banyak. Kalau pengurus ya, pengurus HIPMI kemarin kurang lebih sekitar 250 orang. 250 orang. Ya, Dan itu kan mayoritas provinsi. pengusaha muda ya. Provinsi, dan itu ya mayoritas semuanya di bawah 41 tahun. 41 tahun. Ya boleh dibilang semuanya. Ya sebenarnya memang belum semuanya pengusaha yang sukses ya. Ada Iya. yang baru merintis gitu kan, ada Ada yang yang sudah jalan, ada yang sudah grow up gitu kan. Termasuk ownernya itu ya, ownernya Lapetit ya. Iya, banyak kita yang Oh, kalau sudah Peti itu bergabung memang kan. dia udah Udah yang temanju tebak Nah, konservasi. dari ratusan ya pengurus itu, nah ini tentu Bung Undang mendorong agar kemudian mereka berperan dalam pembangunan daerah ya. Betul. Ya inilah kita saatnya saya bilang sekarang bagaimana HIPMI ini memiliki kontribusi nyata gitu kan. Bukan hanya kita berdasarkan teori, terus juga kita ingin ini ingin itu. Makanya tanggal 6 Januari kita akan melakukan rakerda di mana Rakerda pertama ya. rakerda Pengurusan pertama, pertama. iya, rapat kerja daerah. Di situ kita akan memaparkan satu persatu bidang dari 10 bidang ini, apa sebenarnya program kerja yang akan kita buat selama 1 tahun ke depan. Nah, yang saya minta mereka ini memiliki event atau kegiatan yang berskala provinsi itu 1 bulan itu ada 2, 1 tahun itu ada 2. Sehingga kita punya 10 bidang, 1 tahun itu kita punya berarti ada 20. 20 event ya. 20 kalender event yang berskala provinsi. Berarti kalau skala provinsi ya kita minta eventnya yang cukup besar. Iya. Nah ini salah satunya saya minta mereka agar berkontribusi nyata untuk Bengkulu. Misalnya di bidang perbankan, nanti kita akan bikin sosialisasi bagaimana teman-teman UMKM ini melek perbankan. Sekarang sudah zamannya digital, nggak mungkin lagi semua transaksi hanya mengandalkan cash terus. Nah ini teman-teman UMKM harus pandai Pandai. bagaimana menggunakan mesin edisi. Nanti orang bawa ATM nggak bisa debit, bingung juga kan? Karena udah terbiasa sekarang. Dikit-dikit kita bayar pakai mesin
debit atau pakai Iya. QRIS misalnya kan. Nah ini teman-teman harus betul-betul menguasai. Nah, makanya sehingga kita ingin lakukan pelatihan-pelatihan kepada teman-teman UMKM ini betul-betul menguasai teknologi yang berkembang saat ini. Sehingga pasca pengurusan bangunan nanti sudah banyak pengusaha-pengusaha muda yang berhasil. Ya itu yang ingin kita tampilkan nanti. Setelah di akhir kepengurusan kita ingin grow up, kita ingin tampilkan, oh ini yang tadinya awal kepengurusan saya omsetnya cuma 1 juta sebulan atau 1 juta sehari, sekarang sudah naik sampai 5 juta. Karyawannya biasanya cuma 2, ini sudah 10. Nah ini ingin kita ciptakan bagaimana Bengkulu ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Betul. Jangan sampai kita kalah sama Shopee, kalah sama Bukalapak, Lazada. Nah ini yang harus kita antisipasi. Atau kopi kita dibajak seperti itu. Iya. Kopi Itu kita tapi kapal api dari Bengkulu, pakai dari orang Pepaya. lain. Nah itu sebenarnya yang Ada yang nonton. harus kita hindari. Misalnya kentang goreng yang kita makan ini, nggak taunya kentangnya dari Jakarta. Padahal dari Curup bisa misalnya. Masuk kita bikin kentang ini. Kenapa harus dari Jakarta? Nah inilah saatnya kita harus bisa menguasai teknologi. Betul. Harus bisa menguasai teknologi dan harus bisa menguasai jaringan yang ada di Bengkulu. Jangan sampai kita tergerus oleh teknologi-teknologi luar dan kita tidak pandai. Makanya kita siapkan event-event bagaimana agar betul-betul Bengkulu ini bisa keluar dari jurang-jurang keterbelakangan tadi. Salah satunya melalui HIPMI. Dengan anak-anak muda yang kemudian progresif mengembangkan usaha-usahanya, membantu pemerintah provinsi ataupun kabupaten Betul. untuk keluar dari daerah termiskin tadi. Iya, betul. Oh ya, tadi yang menarik apa pesan Ketua HIPMI tadi, dari Hamaming tadi yang berkaitan dengan HIPMI harus menjadi Pengusaha sukses itu memang selalu dia gemborkan karena beliau ini salah satu ketua umum HIPMI yang kami bilang itu paling dominan di antara ketua-ketua umum HIPMI yang sebelumnya. ya. Bayangkan saja dia punya 3 buah private jet, terus juga dia punya tambang batu bara luas, punya nikel juga sekarang kan. Mantan bupati 2 periode dan sekarang digadang-gadang mau calon presiden dari kalangan pemuda. Kalau salah, bupati yang mundur dari bupati karena menjadi ketua HIPMI itu. Iya betul. Benar, ya? Jadi ketika periode pertama dia terpilih, terus juga terpilih lagi periode kedua karena mau jadi ketua HIPMI Dia tinggal mundur. dari bupati. Ya? 2 tahun sisanya dia tinggalkan jadi bupati. Dan dia bilang berpesan kemarin, saatnya sekarang yang muda tampil. Rasanya mudah tampil. Iya, kita ingin kader-kader HIPMI itu kita kaderisasi sebagai pengusaha sukses kelas nasional dan juga calon pemimpin masa depan di tiap daerahnya. Nah, itu yang menarik, calon pemimpin masa depan di tiap daerahnya. Betul. Misal kalau mengundang didorong oleh teman-teman atau didorong masyarakat untuk misalkan katakan menjadi wakil rakyat di DPR atau menjadi bupati atau menjadi wali kota, menjadi gubernur, bagaimana kesiapan mengundang? Karena itu kan pesan dari ketua umum. Misalkan dorong itu kuat, misalkan seperti itu. Sebetulnya kalau saat ini saya fokus di bisnis ya. Di bisnis ya, mengembangkan bisnis ya. Mengembangkan bisnis. Karena cita-cita saya adalah saya pengen punya pabrik AC sendiri atau pabrik elektronik sendiri, punya brand sendiri dan pabrik itu di Bengkulu. Oh, berarti saya dibanding ke Jepang. Nah, itu. Dari banding gitu. Sekarang barang-barang dari Tiongkok itu luar biasa masuk ke Indonesia. Ya. Mulai dari AC, kulkas sampai ke alat-alat rumah tangga pun sekarang yang kecil-kecil sudah masuk ke Indonesia. Nah ini kita harus bisa menahan serangan-serangan ini dengan kita memunculkan produk-produk lokal yang berkelas dunia juga. Nah, makanya saat ini saya masih fokus di bisnis. Membangun bisnis. Fokus membangun bisnis. Pada saatnya misalkan ya. Ya kalau misalnya garis tangan, kata orang kan garis tangan ini. Takdir yang Iya takdir. Ya. Kalau ada garis tangan memang membawa ke sana, ya kita kan tidak bisa menolak juga. Ini luar biasa. Itu udah kode itu. Jadi Bang Undang, kalau saya pemantau saya kan bukan Ya. orang HIPMI ya, seorang udah sepuh gitu ya pandangan. Tapi masih berjiwa muda. Ya, alhamdulillah. Kalau masalah untuk pemimpin ke depan, kalau kita basic untuk sekarang karena barang-barang luar udah masuk, kita mau jadi punya brand sendiri, memang pemimpin itu harus basicnya ke pengusaha. Karena tantangan ke depan untuk ekonomi kita harus luar biasa, lebih maju, lebih berkarya, Betul. lebih bekerja, lebih giat. Kalau baca situasi yang berpolitik, memang pemimpin kalau garis tangan
bercita-citalah setinggi mungkin. Jadi bangunan harus bercita karena amanah. Betul. Jadi kita jangan lagi mencari si A, si B dari birokrasi, enggak. Memang kita harus orang swasta yang punya jiwa seperti itu untuk majukan ke daerah. Jadi kan bina. Karena generasi muda sekarang kan lebih booming. Kalau yang sepuh SK udah dikit lagi tinggal. Jadi itu pesan Iya. Udah dikit lagi bangunan langka udah. Baik, luar biasa sekali dialog kita bersama Bung Undang Sumbaga, Ketua HIPMI Bengkulu, owner dari Sentral Elektro yang usahanya sudah di berbagai provinsi di Indonesia. Nah, mudah-mudahan dialog kita ini menginspirasi dan juga Ayutin juga kita bisa kemudian berdialog dengan tokoh-tokoh yang lain agar kemudian membuka cakrawala berpikir masyarakat Bengkulu. Ya, betul. Tugas kita menyampaikan, benar Ayutin ya? Tapi saya dikit ngomong. Ya. Menang saya juga dari 18 tahun usaha dengan PT Jaya dengan semua. Perbandingan usaha dulu dengan sekarang beda. Betul sekali. Kalau dulu dari oknum bla bla nggak ada seperti nggak ada apa-apa, aman. Kalau sekarang nggak bisa. Contohnya kita dapat 50, itu bersih kita 20, 25. Nah, saya mohon HIPMI ya, bagaimana bikin MOU. MOU, saya berharap di HIPMI kita nggak bisa kita berdiri tanpa media. Betul. Ya, media nih hati-hati. Saya ini kan penasihat nih. Media nih banyak yang enggak. Jadi Saya harus nggak berkolaborasi simpatik ya. ya. Saya mau Bunda bantu. Kita mau media kita yang benar-benar profesional. Yang benar-benar memajukan. Di HIPMI punya media kita dukung. Betul. Jangan kita nggak cari apa-apa. Jadi di HIPMI itu media khusus. Cuman pakai syaratnya Dewan Pers. Jadi HIPMI kerja HIPMI itu kita itu terus boomingin. Biar jadi inspirasi. Ya, jadi nanti kalau ada poin itu ada media. Kalau media tuh nggak mungkin lah 41 tahun dia mau 50 60 oke. Ya, betul. Jadi kita dukung ya itu ya. Baik. Jadi setiap kerjanya HIPMI Bengkulu karena tadi Bang Unang ngomong itu bagus idealis banget ya. Tapi kenyataannya memang harus pelan karena Bengkulu kan bukan kota besar. Itu yang Dan jadi mudah-mudahan dengan peran HIPMI itu Yutin bisa kemudian membawa Bengkulu menjadi provinsi yang lebih maju ya, lagi. Dengan Jangan expo, jadi kan Kadin itu kan yang terkuat. Coba HIPMI, kalau saya suka PKK apa Kadin? dengan banyaknya agenda-agenda secara skala nasional kan bisa dilirik. Bengkulu ini keluar daerah negeri yang apa kemana? promosinya menjadi daerah yang maju kan. Betul. Dengan berbagai kegiatan-kegiatan HIPMI untuk dalam pembinaan kader Dan usaha HIPMI kan ada juga yang punya tiba sulit muda-muda. Kopi asing itu punya dokter Cina, kirim ke Singapura. Jadi cuman ada HIPMI, nanti kalau yang bagian makanan kita harus belajar dia punya itu apa? Bungkusan. Kemasan. Barang di luar itu nggak enak, kemasan yang bagus. Kita udah lihat kemasan dulu bagus. Nah kita ini cantik tapi kemasan jelek agak ketinggalan. Nah HIPMI perlu itu menjadi karena kita punya lempok, punya kue, itu dikirim nggak basi satu hari. Dan dengan kemasan bagus itu akan lebih meningkatkan harga. Iya, meningkatkan harga. Terus peran HIPMI maju, bangunan datangin orang. Betul. Kita mau wali kota. Iya. Jadi nggak usah minta, kita minta gitu loh. Baik. Kita dukung deh nanti ya. Luar biasa. Ini jiwa muda ini memberikan semangat kepada pengusaha. Kalau bangunan tadi kan bilang garis tangan. Kita kalau yang udah maju dari HIPMI, udah banget orang kan berpikir, sekarang tuh siapa yang berpikir ke depan? Orang bertanya, lah kalau ada aset kenapa ini enggak? Betul. Nah karena background kita memang harus pengusaha biar Bengkulu maju, karena sekarang kan udah masuk Cina, udah masuk apa itu kan? Nah hati-hati, karena pengusaha kita kan mau terbagi. Saya kira itu aja lah Bang Unang. Baik, luar biasa Ayutin, dan ke Bang Undang mungkin di closing acara kita Bengkulu Talk kali ini berkaitan dengan peran pemuda. Tadi sudah disampaikan sebetulnya kan, terutama bagi kawan-kawan HIPMI untuk kemudian berperan dalam pembangunan Bengkulu. Silakan Bang Undang di closing statement-nya. Iya, paling saya menambahkan kita ingin betul-betul potensi-potensi pemuda-pemuda Bengkulu ini didukung oleh pemerintah ya. Bagaimana agar ke depan aset-aset kita di daerah, terus juga di provinsi, ini betul-betul diberdayakan agar pemuda-pemuda ini bisa mencetak peluang-peluang baru. Betul ya. Dan juga pemuda-pemuda yang ada di daerah ini kita dorong agar bisa mengangkat ekonomi kita lebih naik lagi. Lebih naik lagi ya. Ya, salah satunya dengan
pelatihan-pelatihan yang kita buat untuk menumbuhkan semangat wirausaha tadi, dan produk-produknya juga kita pamerkan di pusat-pusat keramaian di Bengkulu. Nah, ini keinginan kami agar anak-anak muda Bengkulu ini betul-betul bisa diperhatikan dan kita tumbuhkan semangat berwirausahanya. Itu yang paling penting agar menghasilkan pengusaha muda yang baru. Dan saya juga berpesan kepada teman-teman, jangan ragu untuk memulai usaha. Mulai aja dulu. Kalau ini sudah mulai, baru nanti kita lihat kendala-kendalanya apa. Nah, kendala-kendala inilah di HIPMI kita akan pecahkan satu persatu. Oh, ternyata saya jiwa marketingnya belum bagus. Oh, ternyata sistem keuangan saya belum menguasai. Di HIPMI kita akan sharing lah, bukan berarti kita mengajari, tapi sharing bagaimana agar usaha teman-teman ini bisa maju dan bisa tumbuh. Kita bisa kolaborasi. Tapi bukan hanya yang lain, tapi rasa. Betul. Ini luar biasa sekali, dan mudah-mudahan nanti bukan hanya di Bengkulu melakukan kegiatan-kegiatan ini, bisa jadi HIPMI Bengkulu melakukan expo di luar provinsi Bengkulu, bahkan bisa di internasional juga kan. Betul, target. Kami ada target juga tahun depan kita akan mengadakan expo Sumatera di Bengkulu. Oh, expo Sumatera di Bengkulu ya? HIPMI se-Sumatera di Bengkulu. Mengumpulkan orang di sini. Iya, sehingga akan menjadi ini sebagai sarana promosi terhadap peluang-peluang yang ada di Bengkulu. Yang pertama untuk promosi produk kita, yang kedua untuk menggait investor ke Bengkulu. Ya, seluruh HIPMI di Sumatera. Gitu. Tuan rumahnya Bengkulu. Hebat sekali, dan gitu. Mudah-mudahan bisa mendatangkan menteri dan lain sebagainya. Betul. Baik, terima kasih Bung Undang Sumbaga, masih muda tapi kemudian sudah menjadi ketua HIPMI dan membangun usaha sehingga menjadi sukses. Ayutin sebagai ini terima kasih juga. Ini host berdua kita dengan Ayutin ini. Dan sahabat sekalian, demikianlah Bengkulu Talk kita kali ini, mudah-mudahan menginspirasi, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.